ini no, kalau pantas nih. Nah, jangan. Artinya bukan jangan gosok ibadahnya, jangan musuh mata sama. Artinya tangan sebelahnya. Main sini. Mainnya jangan dekat sini, dekatku sini. Nah, iya dong. Nah, assalamualaikum. Aku sakit. Nikah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ininya main juga artinya tidak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya memang hidup ini tidak mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Pokoknya jangan yang lurus badan, tapi yang kaki tangannya tidak ada hubungannya dengan badan. Bukan itu sikapnya artinya. Sini Pak. Nah. Bukan itu sebelahnya sebelah kiri kau tuh. Nah gitu betul. Diluruskan aja ini kamera udah tahu. Ini. Nah, yuk kita buka dulu, kita mulai. Pas itu, tadi rekam dulu. Belum. Saya buka dulu, baru di belum direkam lagi. Belum di start. Sudah belum? Belum kaget. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat, masih diberikan keselamatan, Islam, kekuatan, kesempatan, dan masih banyak kesempatan yang diberikan kepada kita. Segala nikmat tersebut harus selalu supaya kita terbawa oleh tersebut. Dalam wassalam dan salam sama kita sampaikan, kita katakan, kita menunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau oleh seperti dapat turun dari jalan dan sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah. Sampai kita pertemuan terakhir kita materi 2015, tapi tetap hidup ini jalan tidak berakhir ya. Sedang berakhir perkuliahan, berakhir pula hidup tidak. Tetap semua tetap banyak hal yang harus kami lakukan karena kehidupan ini tidak luput dari tindakan. Itu kan karena hidup itu adalah suatu perbuatan. Ya, teman-teman sekalian. Mari kita mulai, wayangnya sudah siap, silakan dimainkan. Itu sudah. Caknya belum ini. Sudah. Sudah rupanya. Ya silakan. Saya serahkan kepada kalian. Baik Bapak, dari di sini saya Sabrina bertugas sebagai moderator akan membacakan naskah BPUKI dari awal sidang hingga mencapai keputusan. Ya, lanjut. Dimulai dari sidang pertama pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Raja Benedikta dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terdapat
sidang 1, yaitu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di gedung Josangiin, Volkskrant. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Volkskrant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi merdeka. Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar secara resmi. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan. Kemudian seluruh anggota sidang Saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya membicarakan di dalam kelompok, itu hanya percuma. Jadi, sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara-saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Lalu Mohyamin menyampaikan usulannya berdasarkan lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Adapun juga secara tertulis disampaikan oleh Mohyamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan agama Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pertanyaan dari Tuhan Anda Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat jadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Kemudian AA Maramis mengenai persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Mohyamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur uang sesungguhnya. Telah mewakili keadaan Indonesia yang beragama sidang diberhentikan dan pun juga mendapat dasar negara sesuai untuk negara
dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volkskrant. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Notulen, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada perdebatan pada poin 1. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasannya berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya setuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan, "Merdeka, merdeka, merdeka." Namun, Abdul Kahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian, Mohatta menyampaikan pernyataannya sebagai pendengar. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak rapat dalam forum sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan. Pintu keluar yang ada di sebelah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun, usulan dari Bung Suhomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Lalu, sidang PPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juli 1945. Keadaan ruangan sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih telah saudara-saudara sekalian. Telah tenang, kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kepentingan umum kita tidak bisa seperti ini. Untuk ini, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajahan. Kita telah menjajah penjajahan melawan penjajahan. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air kita. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah terlebih dahulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu
Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua beragama, maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara sekalian. Merdeka, merdeka, merdeka. Seluruh anggota sidang bersorak-sorai yang mengatakan merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan masa reses. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakar, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas hingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bagaimana jika rumusan dasar negara yang sudah disetujui, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua dinamai dengan Piagam Jakarta. Setuju. Saya juga setuju. Jika berkenan, bolehkah saya untuk saudara ketua? Silakan. Menurut saya, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, sebaiknya itu diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat. Setelah melalui beberapa kompromi, akhirnya Insinyur Soekarno memutuskan. Setelah melalui proses yang panjang, sila pertama yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan sidang kedua. Tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945, setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widya Diningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamijo, Ahmad Nur, Besar, Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu yang pertama meminta merdeka selekas-lekasnya, kedua mengenai dasar negara,
Ketiga, unifikasi atau federasi. Yang keempat, bentuk negara atau kepala negara. 5. Warga negara. 6. Usulan daerah. 7. Agama dan negara. 8. Pembelaan negara. Dan yang ke-9, usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokuritsu Junbi Kosakai yang berbahagia. Marilah kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan pembukaan saya ini. Bila ada salah dan kurang tutur kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selepasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya anggota tambahan baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Haji Wijoyo, Muhammad Noor Besar, dan Abdul Kabar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena itu, menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memilih Republik ada 55 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritsu Junbi Kosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem ialah 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak.
Sekarang saya minta istirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh sebagai berikut. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa kini mempunyai demikian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diamanatkan, hendaklah angkat ulang mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah kita. Tanah bahwa itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Beriau Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua. Bukankah kita mengintal? Tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaysia Selatan, Beriau Utara, bahwa rakyat di sini merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambahkan Malaysia? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timur Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar oleh Supomo. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar itu. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Sidang PPKI. Tanggal 10
10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua PPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberi 3 keputusan yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi, Bu. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami dan akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu. Terima kasih, Bu. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat datang, Bu. Selamat pagi. Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok. Kedatangan saya sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan pembicaraan lagi? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bu. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir. Kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu, siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga. Dengan Sultan
Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Hairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas dari PPKI. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI, Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sengit. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Setelah itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu, langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita akan merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpen, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan duri? Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pertanyaan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani dengan Pak Hatta juga? Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ide saudara bagus, saya setuju.
Bagaimana jika rasa ini dipetik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17 Agustus 05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05, dan juga tempo menjadi tempo. Lalu saya Timlik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah ke kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan antara Soekarno, Fatmawati, Latif Handraningrat, dan Eswood. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Iya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Iya, ini sudah saya jahitkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, dengan pengibaran merah putih oleh Eswood dan Latif Handraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suyojo dan pemimpin barisan kelompok Dr. Muwaki. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domai, Waidan B, dan memerintahkan M. Bus untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
dengan membahas Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka!